Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, wali murid TK Muslimat NU 25 Taqwa yang saya hormati, salam sehat, salam semangat untuk Bapak Ibu semuanya, segenap keluarga besar TK Muslimat NU 25 Taqwa. Perkenalkan, di sini saya Yuyun Hedriati selaku pendidik di TK Muslimat NU 25 Taqwa menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan belajar dan mengajar yang untuk saat ini dilaksanakan secara daring melalui BDR atau belajar dari rumah. Bapak dan Ibu semuanya, sebelumnya saya sampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu semuanya yang telah mempercayakan putra dan putrinya untuk dititipkan di TK Muslimat NU 25 Taqwa. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwasannya di TK Muslimat NU 25 Taqwa ada dua kurikulum yang digunakan, yaitu yang pertama kurikulum TPQ menggunakan metode Qiroati, dan yang kedua kurikulum 2013 menggunakan model pembelajaran sentra. Dan sentra setiap harinya ada 6 sentra yang dibuka, yaitu antara lain sentra persiapan, sentra balok, sentra seni, sentra bahan alam, sentra memasak, dan sentra intak. Bapak dan Ibu semuanya, sesuai dengan misi TK Muslimat NU 25 Taqwa, yaitu menjadi lembaga PAUD inovatif dalam membentuk generasi Islam yang sehat, ceria, dan soleh-solehah. TK Muslimat NU 25 Taqwa memberikan sosialisasi dan parenting guna mewujudkan misi tersebut. Keluarga selaku pendidikan informal pertama dan utama menjadi dasar untuk kami selaku pendidik menstimulasi perkembangan putra-putri Bapak dan Ibu semuanya secara optimal yang mencakup 6 aspek perkembangan, yaitu aspek nilai agama dan moral, aspek kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial emosional, dan aspek perkembangan seni. Sudah menjadi tanggung jawab kita selaku orang tua untuk berusaha semaksimal mungkin mendampingi, mendidik putra-putri kita agar nantinya bisa tumbuh secara optimal sesuai dengan tingkat usia perkembangan anak-anak kita. Setiap anak memiliki potensi yang luar biasa, dan tugas kita sebagai orang tua untuk berusaha keras memberikan support atau dukungan semaksimal mungkin agar potensi yang dimiliki anak bisa berkembang secara optimal. Bapak Ibu, marilah kita buat konsep rumahku sekolah. Rumah adalah sebagai sekolah yang pertama untuk anak-anak kita, di mana ibu sebagai guru yang pertama untuk anak-anak kita, sedangkan bapak adalah sebagai pemimpin sekolah pertama. Di rumah pertama kali anak-anak diajarkan bagaimana berdoa, bagaimana anak-anak makan, bagaimana anak-anak mandi, dan yang lainnya. Dari situlah betapa pentingnya pendidikan di rumah menjadikan dasar untuk kita bahwa konsep rumahku sekolahku harus kita kelola dengan baik agar selama PDR atau pembelajaran daring ini bisa mendapatkan hasil semaksimal mungkin untuk anak-anak kita. Pembelajaran daring tidak selamanya dilakukan dengan atau dalam jaringan. Bisa saja suatu saat guru mengunjungi rumah atau orang tua berkunjung ke sekolah untuk melakukan konsultasi atau yang lainnya. Anak adalah amanah bagi orang tua. Jika kita sebagai orang tua amanah, maka kita tidak akan membiarkan anak-anak kita tanpa masa depan yang lebih baik. Kita tidak akan membiarkan, kita pasrahkan anak-anak kita hanya kepada orang lain saja, tetapi justru kita sebagai orang tua mengabaikannya.
Guru adalah sebagai orang yang selanjutnya akan membantu kita menjaga amanah dari anak-anak kita itu. Saat ini kita sebagai orang tua punya tanggung jawab lebih karena mengajari dan mendampingi kegiatan belajar anak-anak kita dari rumah. Anak adalah generasi penerus. Anak sebagai generasi penerus, karena itulah mari kita kawal bersama-sama. Memang tidak mudah, tapi yakinlah dengan ikhtiar duniawi dan ukhrawi, insya Allah apa yang kita cita-citakan bisa mendapatkan jalan. Anak adalah tabungan amal di akhirat. Pastinya kita sudah ketahui semua bahwasannya di antara 3 amal yang tidak akan putus adalah salah satunya anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya bukan hanya ketika kita hidup, bahkan ketika kita sudah tiada. Mulai saat ini kita niati membimbing, mendampingi anak-anak kita sehingga saat Allah bertanya kepada kita tentang bagaimana anak-anak kita jawab, ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin membimbing dan mendidik anak-anak kita. Anak adalah hiasan dunia bagi orang tua. Ia akan menjadi hiasan yang indah tatkala kita sebagai orang tua memoles dengan baik, tetapi hiasan ini akan sirna ketika kita tidak memolesnya dengan baik. Bapak Ibu wali murid TK Muslimat NU 25 At-Taqwa yang saya hormati, untuk selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran daring atau BDR, kita harus memahami mood anak-anak kita, kecenderungan hati anak-anak kita, bahwa anak-anak kita tidak bisa dipaksakan. Mereka mempunyai keinginan yang luar biasa yang semestinya bisa kita pahami. Bapak dan Ibu semuanya, kita bisa meningkatkan minat belajar anak dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama yaitu memahami keluh anak. Yang kedua, memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah. Bapak dan Ibu semua bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah, misalnya benda-benda yang ada di sekitar rumah, bahan alam, barang bekas, atau perangkat-perangkat yang ada di rumah. Yang ketiga, memanfaatkan waktu kapanpun. Usahakan Bapak dan Ibu semuanya menciptakan suasana yang menyenangkan untuk anak, sehingga anak keinginan untuk melakukan kegiatan belajar dari rumah dengan penuh semangat dan perasaan yang senang. Selanjutnya yang keempat, jangan buat target, jangan bebani anak, tapi ajaklah anak untuk berdiskusi sehingga target akan muncul dari anak. Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana cara kita menjadi guru buat anak di rumah? Ya, kita Bapak Ibu semuanya bahwa kita bisa menjadi guru yang hebat untuk anak-anak kita ketika belajar di rumah, yaitu dengan cara yang pertama, menumbuhkan kecintaan anak kepada buku, yang diawali dengan orang tuanya dengan membiasakan diri membaca buku dan nantinya akan menjadikan contoh atau teladan untuk anak-anak kita yang juga akan mencintai atau terbiasa membaca buku. Sesekali juga kita perlu membacakan buku untuk anak sehingga ada kedekatan secara emosional antara orang tua dengan anak-anak kita. Yang kedua, menyediakan alat tulis atau alat belajar. Bisa berupa kertas, buku tulis, pensil, spidol, krayon, gunting, lem, dan yang lainnya. Kita sediakan alat-alat belajar anak di tempat yang mudah dijangkau oleh anak, sehingga saat anak membutuhkan bisa mengambilnya sendiri dan setelah menggunakannya pun bisa merapikannya sendiri ke tempat semula. Dari situ anak bisa belajar tentang kedisiplinan atau tanggung jawab. Yang ketiga, memanfaatkan benda yang ada di rumah atau yang ada di sekitar rumah untuk belajar. Yang keempat, libatkan anak dalam pekerjaan sehari-hari tentang life skill atau pengembangan karakter. Misalnya tentang cara mencuci tangan sendiri dengan benar, menggunakan sabun, air yang mengalir, atau yang lainnya.
Bapak Ibu dan semuanya, karir mungkin gagal, bisnis mungkin gagal. Tidak masalah, toh masih bisa diulang. Tapi kalau parenting atau mendidik anak harus berhasil, karena mana mungkin bisa diulang. Tips dan trik selama belajar melalui BDR. Yang pertama, lakukan briefing kepada anak dengan menyampaikan jadwal kepada anak tentang kegiatan anak sebelumnya. Yang kedua, kelola emosi anak dan kelola emosi orang tua. Yang ketiga, pahami mood anak. Yang keempat, pilih tempat yang kondusif, sebisa mungkin yang nyaman untuk anak ketika melakukan kegiatan atau pembelajaran dari rumah. Semangat dan kepercayaan kepada anak bisa dengan memberikan reward untuk hasil kegiatan yang sudah dilakukan anak, misalnya dengan memasak masakan kesukaan anak-anak kita atau membacakan buku cerita yang anak sukai. Terakhir, Bapak dan Ibu semuanya, jangan menjadi beban. Jadikan pembelajaran daring melalui BDR ini sebagai lahan untuk kita sebagai orang tua menanamkan kebaikan, mendidik anak-anak kita, membimbing anak-anak kita dengan baik, dengan tulus, dan tetap bahagia meskipun belajar dari rumah saja. Dan yakinlah, kita orang tua sebagai guru hebat untuk anak-anak kita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.